Kalau di bulan Ramadan sendiri memang kita udah beberapa tahun belakangan ini kalau ada kerjaan khususnya untuk yang sahur-sahur ya kita memang enggak, karena aku pengennya tuh kalau lagi sahur ya bareng sama Mas gitu kan, lebih ke situ sih. Terus kalau misalnya untuk kerjaan lain kemarin ada, cuma memang beberapa aku nggak ambil karena memang pengennya sih mau fokus lah gitu kan, karena 11 bulan kita nggak kerja terus gitu, masa cuma 1 bulan doang kita nggak bisa fokus buat diri sendiri gitu. Tapi ada tradisi Ramadan gak sih di kalian berdua ketika menyambut Ramadan gitu selain memang Kolak ya? tradisi Ramadannya menyambut kolak. Tradisinya biasanya kan Nggak ada sih ya. Ramadan pertama biasanya buka bareng orang tua kayak gitu ya. Jadi kita memang di bulan ini kita insya Allah pengen sih bisa bersama-sama ngumpulin teman-teman, sama-sama ya kita haji bareng ya, belajar bareng, hataman bareng ya kan, sebaik-baik bulan itu kan bulan Ramadan ya, jadi bisa bulan Ramadan itu diisi dengan, dan kita bisa kapan lagi kita kalau nggak waktunya hari ini untuk bisa memaksimalkan baca Quran, kayaknya bulan-bulan yang lain akan lebih berat ya gitu ya. Jadi kemarin di komunitas juga sebenarnya. Apa sih yang kamu kangenin di setiap bulan Ramadan selain tadi mungkin kita harus lebih fokus untuk beribadah gitu kan? Mungkin suasananya atau makanannya atau seperti apa nih untuk Dimas dan Jini sendiri? Ya karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulan terbaik ya, bulan dimana kita bisa banyak bisa melakukan amal soleh dan pahalanya juga berlipat ganda ya. Berarti kan karena itu yang kita tahu ya berarti kan bulan itu sangat disambut dan sangat ditunggu ya. Jadi akan beda lah ya untuk datangnya bulan ini, benar-benar kita tunggu. Belum tahu kita juga bisa dipertemukan dengan Ramadan yang selanjutnya. Dan Ramadan yang ini aja kita juga kan mudah-mudahan kita berikan kesehatan semuanya ya, bisa menjalankan ibadah dengan baik ya. Biasanya Dini kalau buka puasa tuh menyiapkan apa sih buat Kak Dimas gitu? Mungkin masak sendiri atau ada menu-menu Ramadan sendiri nih? Enggak lah, apa ya, kalau Mas Dimas tuh sebenarnya buka puasanya juga nggak terlalu ribet, sahurnya juga sebenarnya nggak ribet gitu, karena ibaratnya kalau sahur aja kadang-kadang cuma minum air putih aja juga jadi gitu kan. Cuma kalau Ramadan ini pasti harus diisi dengan makanan yang baik ya kan, makanan yang sehat gitu. Paling kalau Mas Dimas itu harus ada kolak. Selalu ya? Harus selalu ada, pokoknya nggak mesti kolak, pokoknya yang Hubungan dengan pisang goreng, perpisahan. pokoknya goreng-gorengan gitu ya, semuanya lah dia. Tapi kamu di bulan puasa ini juga nggak sih menjaga pola hidup, maksudnya pola hidup sehat kayak olahraga atau seperti apa nih? Mungkin Mas Dimas? Ya Kak Pak, Dini? iya, biasanya habis sahur suka lari. Malah kita lagi persiapan event ya, Run for Humanity. Kita puasa nanti ke Bandung, ada event ngabuburan, lari bareng teman-teman kerja seni juga, insya Allah di Bandung. Kita dari Jakarta sama-sama ke Bandung, tanggal 8. Situ kita gimana mengedukasi juga, kalau olahraga bukan berarti kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa olahraga. Insya Allah juga diramaikan juga para atlet dan para pelatih-pelatih nasional dan teman-teman kerja seni, insya Allah. Ada ya sayangnya persiapan nanti event Run for Humanity yang tanggal 20 April gitu, di Bandung. Oke, Kak Dini sendiri kan saat ini lagi sedang meluncurkan produk Muslim ya kan menjelang Ramadan. Ini mungkin di saat suasana Ramadan agak sedikit disibukkan juga nggak sih untuk persiapan mungkin Idul Fitri dengan launching bajunya nih? Kalau untuk launching lagi ya pasti bulan Ramadan udah nggak ada launching lagi gitu, karena kan memang sebenarnya kalau ini kan momennya sebelum di bulan Ramadan, persiapannya udah dari Ramadan jualan. persiapannya udah dari sebelum Ramadan kemarin gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di sana yang lagi mau cari baju buat sholat raweh ya kan, buat lebaran. Oke, biasanya kalian cobaannya apa sih di bulan puasa? Maksudnya pasti ada cobaan dong selain menjaga nafsu dan lain-lain. Paling berat nih apa nih? Kita nggak minta diuji, kalaupun ada ujian ya mudah-mudahan ujian itu kita hadapi dengan senyum ya, insya Allah. Kan hidup selalu dengan ujian, tapi ya mudah-mudahan karena bulan Ramadan ya kita bisa selain menata diri Menata hati lebih baik. Itu sih kira-kira Oke. kali ya.
Oke, Kak Dimas, tapi kemarin sempat ada sedikit di kemudian netizen katanya mengagumi kalian tuh saling masih kayak kakinya Kak Dini sempat mijitin nih mau pergi. Kan di sosmed rame lagi nih. Netizen kagum nih dengan kekompakan kalian. Ini lagi-lagi nih, seperti apa sih kalian? Emang kayak cerminan pasangan yang kompak. Insya Allah. Ya, jadi ya mungkin kita ya apa ya, bukan bermaksud untuk juga mengumbar kemesraan segala macam, tapi kita sebetulnya adanya media sosial itu kita pengen menggambarkan ya sebuah hubungan pasti ada ujian, tapi yang membedakan bagaimana kita melihat ujian itu sendiri. Rumah tangga pasti baru rumah tangga sudah lama, menengah segala macam. Kalau kita kan menengah cenderung lama ya kita pengen menggambarkan ya bukan berarti pasangan baru aja yang masih romantis segala macam, tapi sudah menikah tidak seperti digambarkan sebelum menikah. Kita pengen gambarkannya kalau misalnya pasangan itu yang harus saling support, saling memuji, saling percaya, ya kan. Jadi hal-hal kecil itu kadang kita sudah lupakan. Contoh menjadi pendengar yang baik buat pasangan aja mungkin kita sulit. Itu mungkin di sosial yang kita pengen berbagi lah ya, yang menjadi pengingat juga buat kita. Alhamdulillah kalau menjadi inspirasi buat teman-teman. Kak Dini sendiri gimana sih selama belasan tahun diratukan oleh Kak Dimas gitu kan? Aku juga merajakan dia. Ya memang itu tugasnya kita, setiap suami dan istri pasti punya kewajiban dan tugasnya masing-masing gitu kan. Ya pasti seneng ya kalau misalnya kita ibaratnya dengan kata diratukan gitu kan. Cuma kadang-kadang memang kitanya juga perempuan gitu ya, bukan berarti kita diratukan kita jadi juga semena-mena gitu kan. Ya kadang-kadang juga suka judes sih gitu ya, tapi juga diingetin lagi gitu. Ya pastinya senang, mudah-mudahan selalu Allah jaga. Kak Dimas, gimana caranya Kak Dimas menangani Kak Dini yang lagi ngambek? Ya sabar aja ya, sabar itu kan gak ada ujungnya. Kadang kan kita bisa saling melengkapi, bukan Kak Dini aja, mungkin namanya juga sebagai suami kadang-kadang ya hidup ini kan juga menghidupi banyak masalah gitu ya, tapi kadang-kadang ya saling mengisi aja. Karena kayak mungkin sederhananya di saat kita lagi kurang hati dan kurang empat gitu ya berprasangka baik aja ya, karena kita yang balik lagi sih bukan yang bermaksud bagaimana negara ya, mungkin apa yang dilihat sekarang ini ya jujur ya ini ikhtiar kita untuk niatnya selalu belajar, karena kan di agama kita diajarkan bagaimana kita pada sebuah masalah ya, pasangan seperti apa gitu ya, sebagai seorang suami tanggung jawabnya sebagai suami itu aja sih. Ngebujuknya susah nggak sih kalau ngambek? Ngebujuknya susah nggak sih Aku kalau baik sendiri mbak. Kan ngambek itu nggak perlu harus semua diobrolin ya kan, jadi kita diemin aja, ini juga baik sendiri, diemin sayang terus kemarin juga baru ngambek gara-gara salah ngomong. Iya, salah ngomong apa nih? Tahu. Kita laki-laki kan nggak bisa dengan satu fokus ya, betul nggak? Jadi Dari kadang-kadang pembelaan, di sini laki-laki cuma 2, ini cewek lebih banyak. iya kan, kalau cewek itu bisa multitasking. Kalau laki kan nggak bisa, kadang-kadang kita fokus pada dia ngomong kita, tapi kadang-kadang ya itulah perempuan itu Yang bareng-bareng makhluk yang paling ingat, jadi jangan pernah membuat kesalahan karena sampai kapanpun ingat terus. Tapi gak ada kita masalah. perempuan itu ahli sejarah. Ahli sejarah, nah itu dia. Jadi ya sikapi aja dengan senyum. Tapi Kak Dimas pernah ngambek nggak sih Kak Dini? Kak Dimas sendiri pernah ngambek nggak sih? Pernah lah, masa Gimana pernah? ngebujuknya susah juga nggak nih? Enggak, dia cuma deketin ya gitu-gitu aja, dia juga langsung luluh.